Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, catatan pena asa pada hari ini, wajar saja hatimu sering kecewa, sedih, sering murung dan sakit. Sebab yang selalu kau ingat, kau lihat hanyalah ciptaannya, bukan sang Khalik Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kekecewaan, kesedihan tentu hal yang dihindari oleh siapapun. Kegundahan adalah sesuatu yang jauh-jauh dihindari oleh semuanya manusia. Tetapi cara penghindaran manusia agar supaya tidak gundah, tidak kecewa, tidak sedih, hanya sebatas di mulut. Prakteknya, tindak lampahnya mengarah kepada sesuatu yang menghantarkan dia pasti akan menjadi orang kecewa, pasti akan menjadi manusia sedih, pasti akan menjadi manusia gundah. Kok bisa seperti itu? Iya, yang menjadikan orang itu mudah gundah, mudah sedih, mudah kecewa, karena dia senantiasa pandangannya sempit, hanya melihat kepada ciptaannya Allah, manusia, nyari ridhonya manusia, nyari penghargaan manusia, nyari sanjungan manusia, lupa kepada zat yang menciptakan manusia, Allah, zat yang sangat istimewa, zat yang sangat sempurna, zat yang sangat mulia. Seharusnya seseorang kalau ingin tidak masuk kepada wilayah kekecewaan, maka biasakan pandang Allah. Buka mata hatimu agar supaya melihat kebesaran Allah. Buka kecerdasan hatimu agar supaya engkau paham anugerah nikmat kebesaran Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Contoh, saat ini kita kerja, oleh Allah dikasih rezeki cuma 100.000 saat ini. Mungkin dengan kebutuhan kita ini kecil 100.000. Kalau kita semata-mata hanya melihat 100.000-nya yang tidak mencukupi kebutuhan kita, maka tentu ini akan menjadikan kesedihan, kekecewaan. Harapannya 1 juta aku dapat 100.000. Tapi kalau kita melihat Allah yang begitu Allah sayang kepada kita, Allah kasih kita 100.000, padahal orang-orang di tempat lain nyari 100.000 susah. Kok kita melihat begitu Allah cinta kepada kita, begitu Allah sayang kepada hambanya, kita masih dikasih duit 100.000, maka kita tidak akan kecewa, bahkan bersyukur. Kenapa? Ternyata dari kebutuhan 1 juta sudah terpenuhi 100.000, tinggal 900.000 lagi. Nah, itulah cara pandang yang cerdas. Kemudian di saat kita khidmah kepada seseorang, membantu seseorang, mungkin membantu fakir miskin, membantu orang yang perlu dibantu, kok dia nggak mengucapkan terima kasih kepada kita, tidak menghormat kepada kita. Kalau kita melihat itu hanya hamba, tentu kita kecewa. Dia sudah kita bantu, kenapa dia nggak terima kasih? Dia sudah kita bantu, kenapa dia nggak menghormat? Itu sepintas kalau melihat kacamata dia. Tapi kalau kita melihat kebesaran Allah, tentu Allah tidak akan mungkin melupakan kebaikan sekecil ini yang aku lakukan kepada hamba-hamba Allah yang lain. Bukankah Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Apa yang dilakukan oleh hamba sekecil apapun di dalam kebaikan akan nampak, akan diberikan, akan dikembalikan oleh Allah. Begitu juga sebaliknya, apa yang dilakukan oleh hamba Allah sekecil apapun dari kejelekan akan nampak, akan kembali kepada pribadinya. Loh, kalau kita melihat kebesaran Allah, maha kuasa Allah seperti itu, kita tidak akan kecewa. Pastikan kamu jika beramal biar tidak berujung kekecewaan, pastikan lakukan itu semuanya karena Allah. Lakukan itu semuanya karena Allah. Bahkan para kekasih Allah di saat mereka melakukan kebaikan cenderung sembunyi-sembunyi. Sehingga dikatakan kalau infak tangan kirinya nggak kelihatan, tangan kanannya tidak kelihatan. Sampai tangan kanan atau tangan kirinya nggak kelihatan. Kalau tangan kanannya memberi, tangan kirinya nggak kelihatan. Tangan kirinya memberi, tangan kanannya tidak kelihatan. Artinya apa? Begitu mereka tidak peduli ingatan penglihatan manusia, yang diperdulikan adalah ingatan penglihatan Allah. Loh, kapan konsep hidup kita selalu melihat Allah, selalu yang diingat Allah, kita tidak akan kecewa.
kita akan jauh dari kesedihan, kita akan jauh dari kegundahan. Jadi sebab musabab orang kecewa karena pingin profilnya ditonton orang, diakui orang. Bukan karena pengen ditonton Allah, bukan karena pengen dianggap oleh Allah. Apakah tidak cukup Allah yang menciptakan jagat raya manusia ini sebagai adat yang sangat pantas untuk menilai dan mengejas, memberi terhadap perilaku-perilaku kita. Bukan tontonan manusia. Kalau tontonan manusia, dijamin engkau akan menjadi orang-orang yang kecewa. Maka belajar mulai sekarang. Sholatmu karena Allah, pengen ditonton Allah. Infak sedekahmu karena Allah. Hajimu karena Allah. Ziarah umrohmu karena Allah. Apapun yang kamu lakukan, biasakan ingat Allah, pengen dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kunci jauh dari kesedihan dan kekecewaan. Wallahu a'lam bishawab.